salah satu ciri-ciri daripada buku Wahyu adalah menggunakan bahasa simbol. Jadi karena menggunakan bahasa simbol pasti ada multitafsir. Dan jangankan simbol bisa multitafsir, bahasa sehari-hari saja bisa menimbulkan multitafsir. Kadang-kadang saya berpikir kenapa Tuhan memberikan ilham pakai bahasa simbol kepada Yohanes untuk masalah nubuatan. Rupanya jawabannya sederhana. Kalau Tuhan kasih bahasa yang akan dipakai ya untuk masa depan, lalu dipakai oleh orang zaman dulu, pastinya ya buat mereka itu simbol, tetapi kelihatannya mungkin tidak adil. Kalau misalnya sekarang kita baca di buku Wahyu ada istilah iPhone, ada istilah teknologi, ya, ada istilah ruang angkasa, kecepatan cahaya bisa diukur dan lain sebagainya. Kurang adil ya untuk mereka yang sudah berlalu. Tapi kalau pakai bahasa simbol, orang pada saat itu juga pada waktu buku ditulis, mereka harus berusaha mentafsirkan. Baik, di sini judul yang saya bawakan yaitu perempuan berpakaian putih dan perempuan berpakaian ungu. Sederhana, tetapi pelajarannya sangat penting, sangat dalam dan mematikan. Ya, kalau kita tidak hati-hati, kita ya perlu mengerti saja ya. Nanti kita akan lihat kenapa kita perlu mengerti bahasa simbol yang ada di buku Wahyu. Ini adalah ayat inti yang tadi, ya, Markus 13 ayat 1. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Memang pembangunan yang dilakukan oleh Raja Herodes untuk membangun Ka'bah ini cukup spektakuler. Dia dibangun mulai tahun 19 sebelum Yesus lahir, lalu berhenti tahun 64 sesudah Yesus lahir. Jadi berapa tahun lama pembangunan Ka'bah ini? Kalau dihitung sampai jadi 64 plus 20, kurang lebih 80 tahun ya. Jadi bisa bayangkan membangun tanah yang seluas 300 kali 400 meter 80 tahun. Jadi itulah sebabnya murid pun di sini ya, salah satu murid Yesus mengatakan, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Sebab ada 3 penulis Injil yang mencatat kejadian ini. Kalau di Injil yang lain ditambahkan, bukan hanya batu, bukan hanya gedung, tapi ditambahkan juga hadiah-hadiah atau persembahan-persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang berterima kasih karena mereka sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, ditaruh di sana ya. Kalau kita pergi ke sekolah-sekolah, di sekolah itu kadang-kadang ada lemari, lalu di lemari itu ada piala-piala. Di sini juga ada seperti itu. Raja-raja, ya, bangsawan, orang-orang kaya, mereka memberikan persembahan mereka. Ada yang memberikan berupa emas, berupa batu berharga, dan lain sebagainya ada di sana. Jadi itu membuat mereka kagum. Baik, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah, dengan berbagai macam barang persembahan, berkatalah Yesus,
Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Kalau kita lihat apa tanggapan dari murid terhadap kalimat-kalimat yang diberikan oleh Yesus, mereka menyimpan rasa ingin tahu atau pertanyaan yang begitu besar, ya. Sebab tidak perlu basa-basi untuk menjawabnya. Yesus langsung mengatakan bahwa Ka'bah ini akan hancur. Bagi setiap orang Yahudi, Ka'bah adalah hal yang paling sakral dan indah yang pernah mereka lihat di bumi. Namun ketika Yesus mengatakan semua itu akan dirobohkan, murid-murid menyimpan tanda tanya besar dalam hatinya. Dalam perjalanan menuju Bukit Zaitun, sesudah beberapa waktu mereka tiba di sana, beberapa murid berencana, ya, untuk menanyakan pertanyaan kepada Yesus sehubungan dengan statement Yesus yang diberikan kepada mereka. Diprakarsai oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Lalu mereka bertanya kepada Yesus 3 pertanyaan, ya, 3 lipat pertanyaannya. "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi?" Ini berarti berhubungan dengan kehancuran Ka'bah. Sebab pemikiran mereka Ka'bah hancur berarti pada hari kiamat. Kalau hari-hari biasa tidak mungkin Allah semesta alam, ya, akan hancur begitu saja. Tetapi mereka mendengar sejarah, ya, atau cerita dari nenek moyang bahwa Ka'bah Sulaiman pun dulu pernah dihancurkan, ya, oleh Raja Nebukadnezar. Jadi mungkin ini juga bisa terjadi bukan hari kiamat. Tetapi pertanyaannya, kapankah itu akan terjadi? Pertanyaan kedua, apakah tanda kedatanganmu? Ini pertanyaannya sudah terlalu jauh. Yesus belum pergi, sudah ditanya, ya, apakah tanda kedatanganmu? Sebab Yesus sudah berkali-kali mengingatkan bahwa dia akan mati, dia akan bangkit, dan dia akan datang kembali. Jadi mungkin itulah bentuk pertanyaan yang merefer kepada kata-kata Yesus selama ini yang selalu mengingatkan mereka bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Lalu pertanyaan ketiga, tanda kesudahan dunia. Tanda bahwa dunia akan kiamat. Jadi ini 3 pertanyaan yang cukup berat, ya. Tapi Yesus sekali jawab. Jadi mungkin dikasih tahu oleh Yesus, hati-hati, perhatikan baik-baik. Jawabnya 1 kali aja. Itu sudah menjawab 3-tiganya. Sebab kalau kita cari-cari di Alkitab, mana jawaban pertanyaan pertama, mana jawaban kedua, mana ketiga, nyampur, ya. Baik, Yesus menjawab sekaligus untuk 3 macam pertanyaan yang sulit-sulit itu. Tanda dan kejadian. Saya juga tidak muat semua di sini, hanya 9 saja. Dan dari 9 itu hanya 1 yang kita akan bahas. Yang pertama, juru selamat palsu akan muncul. Perang dan desas-desus tentang perang, kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Mengenai gempa bumi ini tidak termasuk tsunami, ya. So mungkin waktu itu tidak dikenal seperti itu. Kelima, penganiayaan dan eksekusi Kristen besar-besaran. Ini ada di bacaan bersaut-sautan yang bunyinya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Inilah nanti yang akan kita bahas. Keenam,
skala besar kemurtatan dan pembelotan Kristen karena intensitas kesesakan. 7 pengkhianatan, ke-8 kehilangan cinta, kebencian, peningkatan kejahatan, ke-9 hanya murid yang setia dan tekun yang akan selamat. Mungkin yang 10 yang penting juga, yaitu mengenai kabar Injil ke seluruh dunia. Baik, dari 10 yang Yesus terangkan kepada murid-murid untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, kita hanya akan bahas satu saja. Sesudah Yesus selesai dengan nubuat mengenai Ka'bah dan juga pengajaran-pengajaran kepada murid-murid termasuk kepada orang banyak, lalu berkatalah ia kepada murid-muridnya. Ini kurun waktunya tidak sampai seminggu. Saya lupa menghitung dengan cermat, tapi dari pertanyaan murid yang tadi, yang 3 itu, mungkin tidak sampai 4 hari, bisa 3 hari. Jadi di sini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi ini bukan kata kiasan, ya. Bukan kata-kata pantun dan lain sebagainya, tetapi langsung Yesus katakan bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Matius 26 ayat 2. Kemudian Matius 26 ayat 3. Tidak lama-lama, ya. Mungkin belum sempat kering ini air liur. Yesus mengatakan dia akan diserahkan untuk disalibkan. Matius 26 ayat 3. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Jadi tempat yang berbeda, aktivitas yang berbeda, tujuannya sama. Ya, Yesus mengatakan saya akan mati disalibkan. Di tempat lain imam-imam berunding bagaimana membuat tipu muslihat supaya bisa membunuh Yesus. Saling terkait. Ya. Sebagaimana ayat tadi mengatakan 2 hari lagi, ya, Paskah. Ini saya potong saja, ya. Saya potong langsung. Hanya beberapa hari sejak bernubuat tentang Ka'bah, maka Yesus pun disalibkan. Begitu cepat, karena Yesus diadili hanya sehari saja, ya, langsung dieksekusi. Baik, satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan, ya. Di sini saya tulis demikian. Was it Caiaphas who was responsible for the crucifixion of Jesus? Apakah Caiaphas orang yang bertanggung jawab untuk penyaliban Kristus? Ya. Sebab kalau kita lihat sebetulnya awal-awalnya, ya, kalau lihat di perjamuan sepertinya triggernya atau pemicunya sepertinya Yudas, karena dia sudah punya rencana untuk menjual Yesus, ya, 20 keping perak. Itu apakah itu pemicu? Tapi ya tanggung jawabnya tidak terlalu besar lah, ya, riak-riak saja.
Tetapi apakah imam besar Kayafas, dia pimpinan dari Ka'bah, ya, atau Bait Suci, ya, dia pimpinan tertinggi untuk menjaga, ya, melaksanakan, mengoperasikan manajemen dari Ka'bah, termasuk salah satunya yaitu memotong korban, ya, atau mempersiapkan korban-korban. Nah, apakah dia seorang atau salah seorang yang paling bertanggung jawab atas penyaliban Kristus? Menurut analisa, menurut rapat-rapat ahli-ahli Alkitab, rapat-rapat ahli-ahli teologi, kalau dikumpul-kumpul katanya, ya, ini pendapat mereka, Caiaphas reason that it is better for one man, bukan itu kesimpulannya. Tapi ini adalah statement dari Caiaphas pada waktu Yesus diadili. Statement yang dikeluarkan Caiaphas pada waktu Yesus diadili. Bahwa adalah lebih baik satu orang mati, ya, yaitu Yesus Kristus, lebih baik dia mati daripada banyak korban berjatuhan, kemudian menimbulkan huru hara dan reaksi dari negara Roma. Inilah statement dari Caiaphas. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga mengikuti itu pengadilannya Ahmad Dhani, ya. Dia juga pernah mengeluarkan statement yang sangat menghina Jokowi, ya. Dia merasa tidak bersalah, ya. Tapi akhirnya dia dihukum 1,5 tahun. Ini sama persis seperti ini siapa? Caiaphas ini. Lalu menurut pendapat, ya, ahli-ahli, mereka mengatakan bahwa memang Caiaphas adalah salah satu dari sedikit orang, jumlah orang yang turut bertanggung jawab untuk penyaliban Yesus. Tetapi bagi kita yang sudah belajar roh nubuat, belajar perjanjian lama, belajar perjanjian baru, ya, belajar rencana penebusan. Sebelum manusia diciptakan, sebelum setan juga diciptakan, rencana penebusan itu sudah ada, ya. Rencana penebusan sudah ada, tetapi Tuhan tidak menaruh di dalam rencana itu bahwa si anulah yang membunuh, si anulah yang ini, si anulah yang ini. Tetapi hak pilih yang diberikan kepada setiap orang itulah, ya, hak pilih kita masing-masing itulah yang menuntun kita kepada apa yang kita lakukan. Baik, Yesuslah yang pertama-tama disiksa sebagai orang Kristen, ya. Kita ini kan pengikut dia. Dia kepalanya, dialah yang mendapatkan siksaan oleh karena mempertahankan kebenaran. Ya, itulah sebabnya ayat-ayat tadi mengatakan bahwa orang Kristen, ya, orang Kristen yang sejati, ya, kalau diukur-ukur pakai standar seperti ini, mereka itu akan mendapatkan aniaya. Nah, di sini orang-orang Kristen yang pertama zaman rasul-rasul, ada 3 gelombang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen pertama. Yang pertama, gelombang penganiayaan pertama terjadi di Palestina di tangan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang Kristen, ya, dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang bukan Kristen. Ya, jadi bukan agama-agama penyembah-penyembah berhala itu yang menyiksa orang Kristen, ya. Tapi yang menganiaya orang Kristen itu adalah sesatu umat, satu turunan, ya, satu bangsa, satu bahasa, ya, satu Alkitab. Nah, itulah yang menganiaya umat Kristen yang pertama. Yang kedua, datang atas dorongan para pemimpin Yahudi di diaspora. Dan sekarang mulailah juga, ya, ikutan orang-orang kafir yang mendapatkan kesulitan.
Yang ketiga, gelombang ketiga dimulai pada tahun 64 Masehi di bawah Kaisar Nero. Karena Kaisar Nero paling tidak suka atau paling membenci kekristenan. Baik, itu gelombang pertama, penganiayaan, ya. Jadi Yesus katakan salah satu nubuat Yesus mengenai kejadian yang akan terjadi sebelum kedatangan kedua kali, bahwa pengikutnya akan mendapat aniaya. Jadi nubuatannya, ya, kata-katanya sudah mulai digenapi. Maaf, ini kelewat, ya, harusnya di sini. Baik, tahun 70. Ya, tahun 70 AD 30 Agustus, ini saya pakai tanggal AD, ya, CE, sebab kalau pakai yang lain ada yang mengatakan 4 Agustus. Jadi ada beberapa perbedaan tanggal, tapi tidak terlalu masalah, ini bukan prinsip. 30 Agustus 70 AD, sebagian besar Yerusalem dihancurkan. Jadi Yerusalem tidak rata dengan tanah, hanya sebagian besar. Tetapi Ka'bah, ya, dibakar dan akhirnya rata dengan tanah. Jadi kalau kita lihat ini gambarnya, ya, ini Ka'bahnya masih belum terbakar, masih berdiri. Ini tentara Roma dipimpin oleh Jenderal Titus. Inilah gambaran artis Ka'bah yang terbakar itu. Jadi banyak sekali harta karun di dalam Ka'bah itu, emas-emas, ya, yang batangan, yang lempengan, ya, lapisan dari batu. Pada waktu terbakar emas-emas itu meleleh, cair. Jadi dia cair di antara puing-puing, ya, di antara puing-puing batu. Jadi pada saat itulah tentara Roma, ya, mungkin yang duluan tentara Roma karena mereka pemenang, ya, lalu diikuti oleh tukang besi, ya, dan pemulung lain-lainnya. Apa yang mereka cari yaitu emas cair, ya, yang yang turut cair masuk atau ke bawah-bawah puing ini. Itulah yang membuat Yesus memberikan statement, tidak ada satu batu pun menompang di atas batu yang lain. Karena dia kalau menompang, orang lewat akan sisihkan. Siapa tahu masih ada emas cair di antara batu itu. Baik, itu logikanya, ya. Logikanya kenapa sampai tidak ada batu yang tersusun. Baik, ini adalah gambar Yohanes berada di kediamannya. Biasanya Yohanes digambarkan di tepi laut. Mungkin itu kalau sedang cuacanya bagus, ya. Tapi kalau cuacanya tidak mengizinkan, dia pulang ke rumahnya, ya. Dan di sana dia juga dapat ilham, ya, dan lebih bermeditasi. Sebab kalau di laut kepanasan, ya, kena udara, angin dan lain sebagainya. Di sini saya baca kalimatnya. Rasul Yohanes hidup sangat tua. Yohanes mendengar langsung nubuatan tentang Ka'bah plus minus 40 tahun sebelum itu terjadi. Jadi dia salah satu orang yang ada waktu Yesus bilang tidak ada batu yang tersusun di Ka'bah ini. Mungkin dia juga yang menyumbang satu pertanyaan berat, ya, untuk ditanyakan di Bukit Zaitun kepada Yesus di akhir-akhir hidupnya. Dan dia menyaksikan kehancuran Yerusalem dan kehancuran Ka'bah yang megah. Saya tidak tahu apakah dia dapat izin, apakah waktu itu dia sudah di Pulau Patmos, ya,
Kejadiannya itu tahun 70. Tapi pada waktu dia di penjara saya belum sempat membaca ke sana ya. Tapi menurut ini tulisan Nyonya White, jadi tidak perlu tergesa-gesa membuktikannya. Ya, jadi tulisan Nyonya White mengatakan bahwa dia menyaksikan kehancuran Yerusalem dan kehancuran Ka'bah yang megah. Mungkin dia malam itu tidak ada di sana ya, tidak berada di sana sebab orang sudah pada lari semua ya. Jadi salah satu kelebihan daripada orang-orang Kristen, salah satu kalau di bahasa pemasarannya competitive advantage, salah satu inilah kelebihannya ya. Inilah kelebihannya, yaitu orang-orang Kristen selalu menceritakan kalau terjadi ini, kalau terjadi ini, kalau terjadi ini, tinggalkan kota Yerusalem. Karena sebentar lagi kota itu akan dikepung dan dihancurkan. Ya. Nah, orang-orang Kristen atau siapapun yang percaya selamat. Tetapi mereka yang tidak percaya, mereka saat itu ada di Yerusalem. Menurut para pengamat, ya, ada yang mengatakan kota itu kurang lebih ada 3 juta orang di dalam kota itu. Karena pada saat itu masih hari raya di mana orang Yahudi harus datang ke setahun, harus datang 3 kali ke Ka'bah, ya, seperti Yesus juga datang. Mungkin yang tergesa-gesa bisa segera pulang seminggu aja, tetapi yang tidak tergesa-gesa bisa menunggu beberapa bulan sampai hari raya Pantekosta. Jadi entah itu serangannya datang kapan, ya, tetapi pada saat itu Yerusalem sedang menerima umroh. Ya. Jadi banyak orang datang ke sana. Dan mereka kalau tidak mendengar peringatan dari orang-orang Kristen bahwa kota itu akan dihancurkan, mereka akan tewas. Ya. Baik, orang terakhir yang selamat dari para murid yang telah berhubungan erat dengan Juru Selamat. Jadi dari semua teman-teman Yohanes yang sebaya atau lebih tua sudah pada meninggal. Tapi Yohanes masih diberikan kesempatan untuk menulis buku Wahyu dan mungkin surat-surat yang lain. Baik, jadi pelajaran kita 1 kuartal ini ya, Yohanes inilah, bukan pengarangnya ya, Yohanes inilah penulis isi atau ilham dari Yesus Kristus. Sebab kita yakin, kita percaya bahwa yang Yohanes tulis itu adalah ilham dari Yesus Kristus. Melalui buku Wahyu yang ditulis Yohanes, Yesus mengungkapkan apa yang akan terjadi kepada jemaatnya di saat menunggu kedatangannya yang kedua kali. Sebagaimana Yesus mengatakan kepada murid-murid apa yang akan terjadi sebelum Ka'bah diratakan dengan tanah, Yesus juga mengatakan hal yang sama kepada kita sekarang ini, apa saja yang akan terjadi sebelum Dia datang. Jadi dengan kata lain, nasib kita sebetulnya bukan ditentukan oleh Tuhan, tetapi ditentukan oleh pilihan kita masing-masing. Kalau kita melihat pelajaran ini. Baik, apa saja? Tadi saya katakan bahwa hanya 1 dari 10 yang dibahas siang ini. Yesus menyebutkan ya, salah satu tanda kedatangan, tanda semakin dekatnya kedatangan yang kedua kali, yaitu penganiayaan sebagai salah satu tanda kembalinya Ia ke bumi. Penganiayaan sebagai salah satu tanda kembalinya Yesus ke bumi ini. Yang pertama, Yohanes berkata bahwa ia melihat dalam penglihatan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain.
yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Wahyu 12 ayat 17. Kalau kita bertanya, ya, kalau kita menanyakan bagi yang baru-baru membaca buku Wahyu, siapakah perempuan yang dianiaya oleh naga itu? Siapakah yang diwakilinya? Dalam Alkitab, ini salah satu jawabannya ya. Dalam Alkitab, seorang wanita seringkali berfungsi sebagai simbol gereja. Itu bisa dibaca di Wahyu 12 ayat 1. Seorang perempuan sejati berpakaian putih itu adalah simbol yang menggambarkan gereja Allah. Jadi di sini tidak pakai label Katolik, Ortodoks, label Protestan, Tiberias, Pantekosta, Gereja Masih Advent Hari ke-7, label itu tidak dipakai ya. Ingat, ini bahasa simbol. Sebab Yohanes tidak mendapat wahyu, tidak mendapat ilham. Yohanes tulis di situ Gereja Masih Advent Hari ke-7. Ya, bingung nanti orang-orang yang belum lahir. Kalau seperti kita ya tinggal cari di Google ya. Kalau orang zaman dulu mungkin harus Jadi ini adalah bahasa tafsir. Jadi gereja sejati, gereja yang benar ya. Yesus hanya mengatakan atau memberikan simbol seorang perempuan sejati berpakaian putih itu menggambarkan gereja Allah. Tetapi di atas ada tanda ya, di sini ada tanda. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu ya. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saya tidak tahu ini kan ini keturunannya kan? Berarti yang gambar di sini ibunya ya. Atau dengan kata lain ada ibunya, ada keturunannya. Yang mana ini? Apakah dua-duanya benar? Apakah hanya salah satu yang benar? Ya. Kita tidak akan cari sampai ke sana. Ya. Standarnya adalah gereja yang benar adalah gereja yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Lalu yang kedua, seorang perempuan, ini dia ya. Seorang perempuan yang jahat. Jadi di buku Wahyu suka disebut ya. Kadang-kadang tidak langsung. Seorang perempuan yang jahat berpakaian ungu. Jadi kalau ibu-ibu di sini tidak mau dibilang jahat, jangan coba-coba pakai pakaian ungu ya. Cepat tuker tambah ya. Karena itu lambang ya. Lambang di Alkitab kurang baik. Tapi kalau raja-raja harus pakai pakaian ungu. Kalau raja tidak pakai pakaian ungu, wah dia bukan raja. Dia tidak akan dibilang jahat sebab rajanya laki-laki ya. Nah, yang jahat itu Ratu Elizabeth ya. Kalau pakai ungu, wah ini dia ya. Oke. Kalimatnya bagus. Seorang perempuan jahat berpakaian ungu berdiri di pihak gereja yang telah menjadi musuh Allah. Ya, di sini tidak pakai label, ya, tidak pakai label, tidak pakai nama, ya, hanya diberikan ciri-cirinya. Berdiri di pihak gereja yang telah menjadi musuh Allah. Kita harus hati-hati. Ya. Kita juga harus bertanya-tanya. Belum tentu Gereja Masih Advent Hari ke-7 di sini adalah masih gereja umat Allah. Bisa saja ini gereja sudah berubah jadi gereja yang sudah menjadi musuh Allah. Ya kan? Kalau kita melanggar-langgar standar yang 2 tadi, minimum ya. Minimum standar yang 2 tadi, ya, kita bisa digolongkan kepada gereja yang sudah menjadi
musuh Allah. Ya, sebentar ada macet. Oke. Yesus menyebutkan, ini judul tadi ya, penganiayaan sebagai salah satu tanda kembalinya Yakub. Perempuan yang dianiaya. Nah ini ya, kita lebih mendalam sedikit. Perempuan yang dianiaya adalah simbol dari mereka yang berada dalam gereja dan setia kepada Allah. Gereja ini tidak pakai label. Ya. Itulah sebabnya kita suka mendengar statement, di tempat-tempat lain, di sana ada domba-dombaku. Ya. Mungkin ini ya, perempuan yang dianiaya adalah simbol dari mereka yang berada dalam gereja dan setia kepada Allah. Yohanes sendiri menggambarkan seperti ini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Wahyu 12 ayat 2. Baik, kita lihat slide berikutnya. Wahyu 12 ayat 1-6 ini disingkatkan, disamerikan. Perempuan atau gereja ya, yang telah mengalami penganiayaan dari naga. Naga itu lambang daripada Lucifer atau setan di sepanjang sejarah. Setan, supaya saya ulangi. Gereja ya, yang telah mengalami penganiayaan dari setan di sepanjang sejarah, dari sejak gereja mula-mula sampai kita ya saat ini. Di sana kalau disebutkan bahwa gereja itu mendapat aniaya, mungkin sudah boleh diperkirakan bahwa itu adalah gereja yang benar ya. Tapi harus dicek juga ya, jangan cepat percaya. Sebab di gereja ini juga dulu pernah hendak dilempari ya, bukan karena memegang hukum Allah dan kesaksian Yesus, tetapi karena nyanyi terlalu keras ya. Jadi harus hati-hati juga ya, harus ngecek ya. Baik, setan menyerang perempuan ini dengan kebencian yang amat sangat. Karena perempuan ini menolak terjerat dalam kebohongannya. Jadi yang paling benci kepada gereja yang menurut hukum Allah dan memegang kesaksian Kristus, bukan gereja yang mempunyai label ya. Sekarang ini yang sering kita sebut-sebut gereja A, gereja B, gereja C. Tapi yang paling membenci ya bukan gerejanya. Di sini dikatakan setan ya. Setanlah ya, yang menyerang perempuan ini dengan kebencian yang amat sangat karena perempuan ini atau gereja ini menolak terjerat dalam kebohongannya. Kalau kita sudah terjerat, kalau kita sudah menjadi bagiannya, kita tidak akan dianiaya ya. Ya, kita sudah jadi kawannya, ngapain dianiaya ya? Toh akan sama-sama meninggal, sama-sama akan hilang. Nggak usah dianiaya, capek-capek, biarin aja ya. Tapi yang setia ini, ya, itulah yang harus diobahkan. Ya. Penganiayaan seperti itu bukan, ini kalimatnya ya. Penganiayaan seperti itu bukan untuk mereka yang semata-mata membawa nama Kristen. Jika saya seorang Kristen tetapi saya tidak mengetahui kebenaran dan mengikuti ajaran musuh yang salah, ia tidak mempunyai alasan untuk menyusahkan saya. Ia akan membiarkan saya, ya biarin aja. Ya. Toh sama-sama akan celaka, mungkin seperti itu. Penganiayaan hanya untuk mereka yang menolak penipuan dan bersikeras mematuhi apa yang diajarkan Alkitab. Kemudian tambahan lagi, naga menganiaya perempuan itu dan juga keturunannya yang lain, yaitu gereja di akhir zaman. Kita mendapat informasi lagi lebih jelas bahwa keturunannya itu
adalah gereja di akhir zaman. Karena mereka bersikukuh mematuhi Allah sesuai dengan firman-Nya. Perhatikan bahwa gereja di akhir zaman mempunyai dua karakteristik. Gereja itu memelihara hukum Allah, gereja itu memiliki kesaksian Yesus. Ya, ini ciri-ciri, ya, dua ciri dari gereja akhir zaman. Gereja akhir zaman itu kapan? Ya termasuk kita lah ya, dari tahun berapa, tapi sampai termasuk kita. Baik, kita lihat slide berikutnya. Dan aku, ini lanjutannya ya. Ini ada hubungannya dengan gereja akhir zaman. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Saya skip satu ekor binatang. Jadi yang awalnya ada binatang aneh muncul. Ya. Tapi itu kelihatannya tergolong wanita yang berbaju ungu. Ya. Jadi saya skip saja. Lalu diikuti. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Binatang ini menyebabkan semua orang besar kecil, kaya miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya, tangan kanan, atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang telah memakai tanda tersebut, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya, ya. Ya, yang sering kita pelajari 666 ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau ingat-ingat bahwa itu angka berbahaya, beli saja nomor mobil 666 ya. Jadi setiap hari kalau lihat mobil 66, wih, ini tanda binatang ya. Tidak apa-apa di mobil asal jangan pasang di dahi ya. Nah, itu artinya bahwa kita kelompok daripada ya binatang ini ya. Kemudian banyak ahli-ahli juga yang sudah mentafsirkan bahwa ini tanda di dahi atau ya aplikasinya tidak bisa ikut jual beli ya. Mungkin contohnya gampang. Saya pernah terperangkap di Bintaro Exchange, pada waktu keluar hampir tidak bisa keluar karena mereka bilang harus pakai kartu. Wah, ini dia ya, harus pakai e-money. Nah, ini dia. Jadi saya tidak boleh bertransaksi dengan uang, harus pakai kartu. Dan memang sekarang zaman IT, zaman teknologi ya, semua mau diotomatisasi. Jadi uang kertas itu hampir-hampir tidak berlaku. Yang berlaku adalah chip ya. Tanda nomor kartu saya nomor berapa ya, itu ada di dalam kartu yang kita miliki. Baik, saya tidak usah bahas ini jauh-jauh ya. Sebab aplikasinya adalah demikian. Aplikasinya adalah kalau setan ya, kalau naga itu memberi tanda kepada pengikut-pengikutnya, maka Tuhan juga ya, Yesus juga mempunyai tanda yang harus ada pada pengikut-pengikutnya. Saya tidak tahu nih mana yang tidak mau kalah ya. Tetapi memang harus demikian ya. Kelompok setan ada tandanya. Kelompok Yesus ada tandanya. Supaya tidak salah pilih atau supaya tidak salah pilih misalnya ya. Baik, ini kalau yang di atas tadi ini adalah tanda ya, yang mengikut binatang yang seram-seram di atas. Tetapi kalau Yesus menandai umatnya dengan meterai Allah. Nah, apa ini meterai Allah ya? Sederhana. Ini di dalam Yesekiel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku. Ini bukan di Keluaran, ini juga bukan di Kejadian ya. Tapi ini sudah dikonfirmasi ya, di ilham atau di penglihatan Yesekiel.
Sebab Yesekiel ini salah satu orang yang sama seperti Yohanes pernah melihat tahta Allah, lalu dia tulis, ya. Baik, saya baca demikian. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Baik, Sabat adalah sebuah tanda penurutan bagi gereja Kristen. Nah, ini kalimat yang sangat penting. Jadi Sabat itu bukan tanda-tanda apa-apa, ya. Sebab di sini dikatakan bahwa Sabat adalah sebuah tanda penurutan, obey atau disobey, seperti itu, ya. Bagi gereja Kristen. Tidak ditulis di sini Sabat adalah sebuah tanda penurutan bagi orang Israel. Tidak, ya. Tidak ditulis begitu. Sabat adalah penurutan, lambang tanda penurutan bagi gereja Masih Advent. Tidak juga ditulis begitu, ya. Di sini umum. Sabat adalah sebuah tanda penurutan bagi gereja Kristen. Allah tidak memberikan Sabat hanya untuk orang Israel. Tuhan mengadakannya pada saat penciptaan. Pada saat di dunia ini baru ada Adam dan Hawa, ya, belum ada yang lain-lain, Sabat sudah ada. Umat Allah memeliharanya, bahkan sebelum Tuhan memberikan 10 hukum di Sinai. Baik, saya simpulkan. Naga atau setan mengenal Alkitab. Yang dilakukannya adalah menyamarkan kebenaran dengan mencampur adukan kebohongan. Namun umat Allah yang telah dimeteraikan itu tidak tertipu. Harga penurutan mereka akan sangat tinggi. Akibatnya naga akan sangat marah. Kalau naga sudah marah, ya tentunya kita akan disiksa. Ya, bisa disiksa setengah pingsan, bisa disiksa sampai koma, bisa disiksa sampai meninggal. Ya, suka-sukanya naga itu. Ya. Adalah imam besar yang menginisiasi. Oh, ini yang lain. Ini sehubungan dengan Bait Allah tadi. Adalah imam besar yang menginisiasi hukuman mati kepada Yesus. Ingat, bukan agama-agama lain. Bukan orang Roma, bukan orang Greka, ya, atau bangsa-bangsa penyembah berhala. Tetapi di sini kita pelajari tadi adalah imam besar yang menginisiasi hukuman mati kepada Yesus. Perempuan berpakaian ungu telah dan akan menganiaya perempuan berpakaian putih. Jadi kalau kita pakai simbol, kalau kita pakai, ya kesimpulan kita pakai simbol, kita tidak pakai label, ya. Perempuan berpakaian ungu, yang disimbolkan perempuan berpakaian ungu telah dan akan menganiaya perempuan berpakaian putih. Nabi Daniel berkata, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi hal ini sudah terjadi selama 1260 tahun. Itu zaman kegelapan, ya, di mana semua perempuan yang berbaju putih itu bukan dianiaya sampai mati, ya. Dilempari batu, dimakan singa, dan lain sebagainya, ya. Tapi di pelajaran ini dikatakan bahwa itu bukan yang terakhir, ya. Itu bukan yang terakhir, yang 1260 tahun. Kapan yang terakhir, ya? Ini statement berikutnya. Menurut Yesus sendiri, penganiayaan seperti yang tadi itu, ya, akan terjadi sebelum fenomena alam besar yang ditujukan kepada matahari, bulan,
dan bintang-bintang terjadi. Ya, Yesus, dengan kata lain, sederhananya, ya, penganiayaan dari yang sederhana sampai kepada yang mematikan juga akan menjadi tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, dan besoknya, ya, atau dan berikutnya akan terjadi fenomena-fenomena besar pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sebab kalau itu tidak terjadi, maka akan banyak pengikut atau umat Tuhan yang tidak tahan menghadapi aniaya. Jadi aniaya itu harus cepat, ya, segera, ya, tidak lama-lama, harus dihentikan, lalu disambung dengan fenomena alam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Sekian firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih.